Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Aprilillah, mahasiswa Pendidikan Jasmani Universitas Lampung Angkatan 2020. Dengan nomor NPM 2013051038. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang analisis latihan fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung. Yang pertama, untuk pembimbing 1, saya dibimbingi oleh Bapak Dr. Marta Dinata, MPD, dan pembimbing 2 adalah Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD, MOR, dan penguji yakni Bapak Dr. Andes Surisman, MPD. Oke, di slide selanjutnya terdapat daftar pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 3 tinjauan pustaka, dan bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Olahraga merupakan latihan fisik yang baik dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Pemahaman ilmu biomekanik dan fisiologi olahraga menunjukkan bahwa banyak produk baru yang awalnya menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya ledak. Menurut Bompa 2015. Kegiatan olahraga merupakan perwujudan nyata aktivitas fisik peragaan secara sadar dan bertujuan. Hal ini disertai dengan penggunaan berbagai alat-alat. Setiap bentuk terdiri atas kegiatan yang menekankan pada berbagai elemen kondisi fisik, sehingga elemen tersebut menjadi sangat dominan. Lutan 2001 dalam Madri 2010.1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, kondisi stamina fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung yang begitu kurang maksimal atau rendah. Dan yang kedua, atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung terlihat jelas perbandingannya dalam kondisi dan stamina fisik dengan atlet lain pada saat pertandingan. Dan yang ketiga, analisis latihan fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, agar tidak menyimpang dari masalah di atas, maka perlu adanya batasan masalah, yaitu penelitian hanya membatasi analisis latihan fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini perlu dibuat perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembinaan latihan fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung berjalan dengan intens. Dan tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan latihan fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, khususnya tentang analisis latihan fisik dalam cabang olahraga Taekwondo. Dan yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis terdapat 2 unsur atau 2 isi, yakni yang pertama memberikan informasi layak umum tentang analisis latihan fisik pada UKM Taekwondo Universitas Lampung, dan yang kedua sebagai bahan evaluasi bagi para atlet Taekwondo dalam melakukan latihan fisik pada saat melakukan olahraga, khususnya pada atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, yaitu ada latihan fisik, tujuan latihan fisik, dan latihan fisik yang terdapat di UKM Taekwondo Universitas Lampung. Latihan fisik adalah aktivitas olahraga yang dilakukan secara sistematis dalam mempersiapkan olahragawan atau atlet pada tingkat tertinggi
dalam penampilan dan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Intensitas latihan ditingkatkan secara progresif serta dilakukan secara sistematif dan berulang-ulang dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan masing-masing individu dan tujuan mencapai peningkatan kemampuan atau prestasi olahraga menurut Aryani 2011. Selanjutnya, tujuan latihan fisik. Tujuan latihan fisik adalah memperbaiki kemampuan, skill, atau penampilan, performance individu sesuai dengan kebutuhan olahraga yang digeluti, serta bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan menjaga kesehatan. Latihan yang dilakukan berulang-ulang dapat meningkatkan skill, keterampilan, dan penampilan individu, sehingga akan muncul penampilan yang maksimal. Selain itu juga dapat meningkatkan kekuatan daya tahan otot dan sistem kardiorespirasi menurut Aryani 2011. Selanjutnya latihan fisik UKM Taekwondo Universitas Lampung di UKM tersebut, yaitu UKM Taekwondo Universitas Lampung menerapkan sistem latihan dalam seminggu ada 3 kali pertemuan, di antaranya 2 kali pertemuan latihan fisik di hari Selasa dan Sabtu, 1 kali pertemuan latihan teknik di hari Sabtu. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan ke dalam latihan fisik UKM Taekwondo Universitas Lampung dengan sesuai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, kerangka berpikir. Taekwondo merupakan salah satu cabang olahraga yang berasal dari negara Korea Selatan, serta banyak peminatnya, terlebih lagi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, yang memungkinkan Taekwondo dapat berkembang pesat serta jadi olahraga populer. Oleh karena itu, diperhatikan bagaimana latihan fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung, karena seorang atlet pada saat menjalankan pertandingan sangat membutuhkan kondisi fisik dan daya tahan fisik yang baik. Latihan fisik sendiri merupakan satu kegiatan yang dikembangkan untuk mempersiapkan kondisi fisik dengan tujuan meningkatkan potensi kemampuan biomotor atlet ke tingkat yang lebih tinggi, di mana hal ini merupakan dorongan dan pendukung dalam meraih prestasi yang tinggi, sehingga sangat diperlukan oleh atlet untuk memiliki fisik yang mumpuni, karena untuk terciptanya para atlet profesional dibutuhkan ketekunan, kedisiplinan, dan kesabaran dari masing-masing individu pada diri atlet tersebut dalam melakukan latihan fisik secara rutin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan terdapat ada dua penelitian. Yang pertama ada analisis tingkat kebugaran jasmani siswa dan siswi SD Negeri 1 Rawa Laut dan SD Negeri 4 Gadingrejo yang diteliti oleh Cahya Adi Pradipta 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kebugaran jasmani siswi dan siswa SD Negeri 1 Rawa Laut dan SD Negeri 4 Gadingrejo. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada manajemen pembinaan cabang olahraga taekwondo Kota Bandar Lampung periode 2020 sampai 2004 yang diteliti oleh Nabila Parameswara, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pembinaan cabang olahraga taekwondo di Kota Bandar Lampung periode 2020 sampai 2024. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memaparkan objek yang diteliti. Penelitian ini ingin mengetahui pola manajemen Pemkot atau pengurus kota Taekwondo Indonesia di Kota Bandar Lampung dalam periode 2020 hingga 2024. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian proposal saya menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu metode pendekatan. Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan seseorang untuk menjawab suatu masalah atau keingintahuan seseorang atau menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi, menurut Sugiono 2014 halaman 6. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif
yang merupakan penelitian yang menggunakan metode survei dan kuesioner untuk mengumpulkan informasi atau data. Deskriptif di sini mengacu pada di mana penelitian ingin mengetahui bagaimana para atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung melakukan latihan fisik dan penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, khususnya di Universitas Lampung pada atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung. Dengan tempat dan waktu, penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, khususnya pada unit kegiatan mahasiswa Taekwondo Universitas Lampung, dan waktu pelaksanaan penelitian akan berlangsung pada bulan Februari 2024. Sumber data, sumber data, menurut Loveland, tahun 1984, halaman 47, dalam buku Moleong, metodologi, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain berkaitan dengan hal itu. Pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata tindakan. Sumber dari data tertulis, foto, statistik, dan data yang dikumpulkan penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi dari berbagai pihak. Adapun yang dijadikan sumber data yaitu Ketua Umum UKM Taekwondo Universitas Lampung dan atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung serta pelatih UKM Taekwondo Universitas Lampung. Metode penelitian yang mengacu kepada instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono 2018 halaman 101. Yang menjadikan instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi berbagai penelitian kualitatif. Siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawancara terhadap bidang yang akan diteliti. Dalam penelitian saya, terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu ada 4. Dengan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan yang utama penelitian adalah mendapatkan data. Yang pertama ada observasi. Menurut Nasution 1988, dalam Sugiono 2018 106 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dan selanjutnya ada angket. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Sugiono 2017 halaman 142. Angket juga merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung dengan penelitian tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan datanya adalah lembar angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiono 2018 halaman 124. Selanjutnya ada triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, sumber data yang telah ada. Sugiono 2018 125. Dan dalam penelitian saya dengan menggunakan analisis data, yaitu ada reduksi data, display data, dan kesimpulan verifikasi. Yang pertama ada reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, maka diperlukan dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya display data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyaji data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan. Hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Mills and Hartman 1984, dalam Sugiono 2018 137. Dan selanjutnya ada kesimpulan atau verifikasi. Langkah yang selanjutnya ini dalam analisis kualitatif, menurut Miles Hopner 1984 dan Sugiono 2018 143 adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Baik, itu tadi merupakan hasil presentasi saya terkait dalam penelitian saya yang berjudul tentang analisis latihan fisik atlet UKM Taekwondo Universitas Lampung. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kepada Allah saya mohon ampun apabila saya ada salah kata dan perkataan, saya minta maaf.